Recording in progress.
Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izinkan kita tanyakan dulu, apakah Bapak Ketua Umum Apeknas dan narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini? Baik, sudah. Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Jumat 6 Februari 2026, dengan tema Main Lego Fusi Nyata, Revolusi Bangun Rumah. Maaf, saya ulangi. Dengan tema Main Lego Fusi Nyata, Revolusi Bangunan Praktis. Perkenalkan, saya Faras Dayupu yang akan memandu jalannya acara Pasti webinar pagi binatang ini. semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Oke, Apeknas, narasumber, peserta, serta abang dari seluruh mana pihak abang? yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyad STM PWK IPM selaku Ketua Umum Apeknas, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Raditya Arya Pratama LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberi kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan Mars dari Apeknas. Ketiga, foto bersama sebagai dokumentasi. Keempat, opening speech dari Ketua Umum Apeknas. Kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, keenam, penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilahkan. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apeknas jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi hidup pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apeknas, 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 Apeknas sejahtera. Apeknas, 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 Apeknas untuk Indonesia. Tercinta. Terima kasih. Sekarang izinkan kami untuk melakukan
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Roni Sarino masih membagikan share screen. Mohon tolong untuk dimatikan. Jasa Konstruksi Indonesia maju majulah. Jasa Konstruksi Indonesia hebat hebatlah. Apenas, 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 apenas sejahtera. Apenas, 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 apenas untuk Indonesia. Terima kasih. Sekarang izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Pada slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Mas Paras ya yang sudah melakukan webinar kali ini sebagai moderator. Tetap semangat dan berkarya senantiasa ya. Kita boleh buka acara ini diawali oleh bisa mendengar suara saya, Mas Paras? Siap, bisa Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu yang boleh hadir pada hari ini di webinar APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Dan terima kasih juga kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang boleh mewakili kehadirannya hari ini, maupun dari Kementerian PU dan Kementerian PKP. Saya mengucapkan terima kasih bagi perwakilan yang boleh hadir untuk hari ini. Webinar kita kali ini di mana mengangkat tema seperti sebuah permainan Lego ya, yang akan disampaikan narasumber kita nanti adik kita Radipta ya, di mana beliau adalah apprentice ya, magang di APEK. Dan dalam pemagangan ini memang kita memberikan ruang untuk para apprentice agar dapat bisa berkarya dan memberikan pemikiran-pemikiran dalam kemajuan konstruksi dimanapun berada. Dan kami berharap apa yang disampaikan oleh Radipta nanti bisa menjadi satu pemahaman
ya, satu pengetahuan baru bagi kita, dan kami yakin dan percaya bahwasanya kita semua senantiasa memiliki waktu untuk belajar, memiliki waktu untuk belajar setiap saat. Jadi apapun, dari manapun narasumber kita bisa mendengarkan informasi yang disampaikan. Kami berharap dalam webinar ini para peserta boleh berbahagia mendengarkan, dan nanti akan bagi peserta yang mengisi daftar isian untuk hari ini akan mendapatkan secara automatically melalui email sertifikat kehadiran. Dan kami juga berharap Bapak Ibu peserta webinar boleh berinteraksi, memberikan informasi maupun saran kepada kami melalui webinar ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, tak ada gading yang tak retak. Sebelum kami akhiri, nanti Mas Paras mohon ditampilkan ya video yang terkait dengan pengembangan jasa konstruksi, terutama ketaatan para kontraktor untuk memiliki sertifikat ISO. Nanti disampaikan video dari ISO Space. Kemudian dalam rangka menyambut Gongsi Pak Cai dan bulan Ramadan, kita juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan sertifikat badan usaha ya. Nanti sampaikan juga yang untuk SBU ya, melalui LSBU kita. Demikian Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih, selamat berbahagia, salam sehat, salam sukses, semangat untuk Ananda kami Radipta ya, semangat senantiasa. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Paras. Baik. Terima kasih Bapak Ketum atas sambutannya. Baik, selanjutnya admin akan memutarkan beberapa video dan promo ISO kepada admin. Dipersilakan. Bingung urus SBU SKK yang ribet dan makan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan SBU dan SKK di bidang konstruksi. Mulai dari konsultasi persiapan dokumen hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas. Cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU dan SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Bye-bye. Selamat datang di ISOSpace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISOSpace. Kunjungi kami sekarang.
Grum, promo Imlek. Ayo, ayo, ayo. ISO 9001. Ayo, ayo, ayo. ISO 14001. Ayo, ayo, ayo. ISO 45001. Ayo, ayo, ayo. Paket hemat. Ayo, ayo, ayo. Cek promonya sekarang sebelum kehabisan. Baiklah, Bapak Ibu, semua berikut promo gongsi Facai dari ISO Space untuk sertifikat ISO. Yang pertama ada ISO 9001 yang didapatkan training ISO 9001, dokumen ISO 9001, dan sertifikat ISO 9001. Lalu ada ISO 14001 yang didapatkan training ISO 14001, dokumen ISO 14001, dan sertifikat ISO 14001. Lalu juga ada ISO 45001 yang didapatkan training ISO 45001, dokumen ISO 45001, dan sertifikat ISO 45001. Kami juga ada paket hemat ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Bagi Bapak Ibu yang berminat, boleh menghubungi nomor 0822 88 30 3338. Bapak Ibu, kami juga sudah mengirimkan informasi melalui chat. Jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung menjadi salah satu reseller Space, boleh untuk join grup yang sudah tercantum di dalam kolom chat. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPM. Secara kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, event terkini. Bapak Ibu, kami juga sudah mengirimkan informasi melalui chat. Jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung menjadi salah satu reseller Access Best, boleh untuk join grup yang sudah tercantum di kolom chat. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya-jawab. Kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategi yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik di dunia jasa konstruksi. Kepada narasumber yang terhormat, kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Ketua Umum kita, Bapak Pandi, dan Mas Paras. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia pada webinar pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Pada pagi hari ini saya akan membawakan webinar dengan tema main Lego versi nyata revolusi bangunan praktis. Pertama itu ada pendahuluan, pengertian main Lego versi nyata, latar belakang munculnya konsep modular, konsep dasar sistem modular,
cara kerja Lego versi nyata, keunggulan sistem Lego versi nyata, perbandingan dengan konstruksi konvensional, lalu ada contoh penerapan, tantangan yang dihadapi, peluang di Indonesia, dampak revolusi Lego versi nyata, kesimpulan dan menutupi. Yang pertama ada pendahuluan. Per- Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam industri konstruksi yang sebelumnya identik dengan tenaga kasar dan pengerjaan manual. Ini berubah menjadi lebih modern dengan sifat efisiensi dan akurasi tinggi. Konsep modular dan prefabrikasi muncul sebagai solusi atas tantangan utama pembangunan seperti keterbatasan waktu, biaya tinggi, dan ketergantungan pada tenaga kerja yang kini dapat dikurangi secara signifikan. Tiga, terinspirasi dari prinsip permainan Lego. Metode ini memungkinkan penyusunan komponen bangunan yang dirancang sebelumnya menjadi struktur lengkap, menciptakan cara membangun yang lebih cepat dan presisi. Yang keempat, ada kebutuhan dan hunian dan infrastruktur yang meningkatkan pesat seiring urbanisasi mengharuskan pembaruan pada metode konstruksi konvensional membuka jalan bagi revolusi dalam pembangunan modern ini. Oke. Yang kedua, pengertian Lego versi nyata. Oke. Definisi metode pembangunan modular dan prefabrikasi Lego versi nyata ini adalah metode konstruksi yang mengadaptasi sistem modular dan prefabrikasi. Komponen bangunan diproduksi lebih dahulu di pabrik dengan kualitas tinggi, kemudian dirakit di lokasi proyek seperti menyusun Lego. Wah, ada proses pembuatan komponen modular. Setiap komponen ada modul memiliki ukuran dan standar tertentu. Proses perakitan di pabrik memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap kualitas dan ketepatan ukuran sehingga mempermudah proses perakitan. Keunggulan dalam perakitan, sistem ini memungkinkan waktu pembangunan menjadi lebih singkat, rapi, dan minim kesalahan dibandingkan metode konstruksi konvensional. Proses perakitan di lokasi proyek menjadi efisien dan cepat. Selanjutnya ada transformasi metode konstruksi. Dengan pendekatan ini, proses sebelumnya dilakukan dari nol di lapangan, diubah menjadi metode merakit komponen siap pakai yang lebih modern dan berstandar. Adaptasi dari prinsip permainan Lego mengadopsi prinsip Lego, komponen bangunan dibuat secara modular sehingga dapat dirakit dan diatur ulang sesuai kebutuhan proyek dengan fleksibilitas tinggi. Oke. Lanjut, yang ketiga ada latar belakang munculnya konsep modular. Ya, faktor utama pendorong satu, lonjakan kebutuhan bangunan. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi memicu meningkatkan kebutuhan perumahan, infrastruktur, dan fasilitas publik yang tidak dapat dipenuhi secara efisien oleh metode konvensional. Dua, lambatnya metode konvensional. Proses konstruksi tradisional seringkali memakan waktu lama, tidak mampu memenuhi target waktu, dan kurang responsif terhadap tuntutan pasar. Tiga, biaya fluktuatif. Model tradisional rentan terhadap kenaikan biaya akibat pengaruh cuaca, logistik, dan kondisi lapangan yang tidak terkendali. Empat, keterbatasan tenaga kerja. Minimnya tenaga kerja terampil di sektor konstruksi memperlambat proses pembangunan dan mengurangi kualitas hasil akhir. Yang kelima, tuntutan pengurangan limbah. Nah, tekanan ini menciptakan bangunan yang lebih berkelanjutan, mendorong
pengurangan limbah material, dan polusi yang biasanya dihasilkan oleh metode konvensional. 4. Konsep dasar sistem modular. Pertama ada modul sebagai unit standar. Bangunan ini menjadi unit-unit modul dengan ukuran dan standar tertentu untuk memastikan konsistensi struktur dan memudahkan perakitan. Kedua, produksi modul berbasis pabrik. Seluruh modul diproduksi di pabrik dalam lingkungan terkontrol, memastikan setiap bagian memenuhi standar kualitas tinggi. Komponen, yang ketiga, komponen modul lengkap. Setiap modul sudah dilengkapi dengan bagian penting seperti struktur utama, dinding, sistem kelistrikan, dan pipa sehingga mengurangi pekerjaan di lokasi proyek. Keempat, transportasi modul ke lokasi. Modul yang selesai diproduksi di pabrik dikirim ke lokasi proyek menggunakan alat transportasi khusus seperti truk atau kontainer. Kelima, perakitan modul di lokasi proyek. Modul yang dikirim dirakit secara langsung di lokasi untuk membentuk sebuah bangunan itu memanfaatkan prinsip efisiensi waktu dan presisi tinggi. Oke. Yang kelima, cara kerja Lego versi nyata. Tahapan pertama, perancangan berbasis BIM. Bangunan dirancang dengan menggunakan Building Information Modeling atau BIM untuk memastikan akurasi desain, efisiensi, dan integrasi semua elemen modul secara digital. Sistem ini juga meminimalkan potensi kesalahan sejak tahap awal perencanaan. Kedua, produksi modul yang presisi. Semua modul diproduksi di pabrik dengan menggunakan mesin-mesin canggih yang memungkinkan kontrol kualitas tinggi. Setiap modul dilengkapi dengan struktur, instalasi kelistrikan, dan pipa untuk meminimalkan pekerjaan di lapangan. Pengiriman menggunakan kontainer. Modul yang telah selesai kemudian dikemas dan dikirim ke lokasi proyek menggunakan truk atau kontainer. Proses ini memastikan modul sampai dalam kondisi aman dan siap rakit. Oke. Kemudian ada perakitan di lokasi proyek. Setelah tiba di lokasi proyek, modul disusun dan dirakit seperti menyusun balok Lego. Modul-modul ini dirancang khusus untuk saling mengunci dengan presisi tinggi sehingga memungkinkan proses pembangunan. Selanjutnya ada penyelesaian interior dan eksterior. Setelah modul selesai dirakit dengan struktur utuh, hard finishing dilakukan, meliputi pemasangan elemen interior, pengecatan, dan instalasi utilitas. Tahapan ini mencakup seluruh akhir yang memastikan bangunan siap digunakan. Kecepatan pembangunan. Modularitas sistem memungkinkan sebagian besar pekerja konstruksi dilakukan di pabrik dengan kontrol penuh sehingga meminimalkan untuk pengerjaan di lapangan. Proses perakitan di lokasi menjadi lebih efisien karena modul siap pakai yang dihasilkan sesuai dengan desain digital. Waktu konstruksi dapat dipangkas hingga 30-70% dibandingkan metode tradisional, memberikan efisien signifikan dalam proyek besar maupun kecil. Biaya lebih terkendali. Produksi modul dilakukan dalam skala massal di pabrik, memungkinkan biaya produksi menjadi lebih stabil dan bisa diprediksi. Minimnya limbah material dari proses konstruksi modular turut mengurangi biaya tambahan dari sisa material. Dengan waktu konstruksi yang lebih singkat, pengeluaran operasional proyek seperti gaji pekerja dan penggunaan alat berat
dapat ditekan. Oke. Kualitas dan fleksibilitas. Pertama, ada setiap modul diproduksi di lingkungan pabrik dengan standar kualitas tinggi, menjamin konsisten hasil akhir pada setiap bagian bangunan. Bangunan modular dapat dengan mudah dimodifikasi, dibongkar, dan dipindahkan ke lokasi baru sesuai kebutuhan sehingga menawarkan solusi jangka panjang. Desain bangunan fleksibel memungkinkan ekspansi atau maaf, renovasi lebih mudah tanpa mengaruhi keseluruhan struktur bangunan. Oke. Yang ketujuh, ada perbandingan dengan konstruksi konvensional. Oke. Aspek waktu dan biaya. Yang pertama, efisiensi waktu yang signifikan. Dalam konstruksi modular, waktu pembangunan dapat dikurangi hingga 30 sampai 70% karena sebagian besar dalam elemen bangunan ini dibuat di pabrik, sementara metode konvensional memerlukan rentang waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek. Dua, stabilitas biaya. Biaya konstruksi modular lebih terukur dan stabil karena proses produksi massal di pabrik. Sebaliknya, metode konvensional sering menghadapi biaya fluktuatif akibat faktor cuaca atau keterlambatan proyek. Optimasi tenaga kerja. Pengaruh kebutuhan tenaga kerja di lapangan memberikan efisiensi tambahan, sementara metode konvensional sangat tergantung pada jumlah dan keahlian tenaga kerja. 8. Contoh penerapan. Negara-negara pengguna teknologi yang pertama, Jepang. Jepang adalah salah satu negara pelopor dalam penerapan teknologi modular dengan mendekati inovatif dan kelilitan tinggi. Jepang telah menggunakan sistem ini untuk membangun apartemen cepat saji dan hunian secara pasca bencana. Dua, Cina. Cina membawakan kecepatan dan efisiensi sistem modular untuk menjawab kebutuhan pembangunan masif, terutama di sektor perumahan, sekolah darurat, dan fasilitas umum berkapasitas besar. Tiga, negara-negara Eropa. Di Eropa, teknologi modular telah diadopsi untuk menciptakan solusi berjangka panjang pada bangunan ramah lingkungan dan dari rumah tinggal fleksibilitas sehingga cutter portable dengan desain modern. Lihatnya yang ke-9, tantangan yang dihadapi. Investasi awal, biaya biaya awal pendirian pabrik cukup besar. Nah, membangun fasilitas pabrik modular memerlukan investasi yang signifikan, terutama pada teknologi modern dan tenaga kerja terlatih. Biaya ini sering menjadi hambatan utama bagi perusahaan kecil. Potensi penghematan jangka panjang. Meskipun investasi awal tinggi, keuntungan berupa efisiensi waktu dan biaya operasional jangka panjang menjadi sistem ini layak seperti finansial. Permintaan pasar sebagai sektor pendorong. Investasi besar dapat diimbangi dengan meningkatkannya kebutuhan akan membangun cepat terutama di zona urbanisasi tinggi dan wilayah rawan bencana. Ya. Skalabilitas produksi modular. Untuk mengoptimalkan investasi, pabrik modular perlu dirancang dengan kapasitas besar sehingga dapat melayani berbagai proyek dalam satu waktu. Akses pendanaan, pemerintah dan investor perlu memberikan dukungan studi dan skema pendanaan untuk membantu inisiasi proyek pabrik modular agar dapat tumbuh lebih cepat. Oke, yang 10, peluang di Indonesia.
Dukungan regulasi, pemerintah perlu mendorong investasi di bidang konstruksi modular dengan memberikan dukungan kebijakan yang mempermudah pengembangan teknologi ini. Dukungan ini dapat berupa insentif, insentif fiskal, pembebasan biaya tertentu, dan aturan yang mempermudah izin pembangunan. Regulasi yang mempengaruhi, maaf, regulasi yang mengarah pada efisiensi pembangunan sangat penting untuk mendorong adopsi teknologi modular. Hal ini mencakupi standarisasi, desain modul, dan kemudahan proses sertifikasi bagi perusahaan konstruksi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk mengembangkan tenaga kerja terampil khusus di bidang konstruksi modular. Dengan demikian, penyerapan teknologi ini akan lebih cepat dan efektif. Dukungan regulasi untuk meningkatkan daya saing internasional di Indonesia dapat menerapkan kebijakan yang memfasilitasikan ekspor modul prefabrikasi sehingga membuka peluang bisnis baru dalam sektor konstruksi. Pemerintah dapat membentuk badan pengawas khusus untuk memastikan penerapan standar kualitas bangunan modular yang selaras dengan regulasi nasional dan internasional, memastikan keamanan serta berkelanjutan di lingkungan. Yang ke-11, dampak revolusi Lego versi nyata. Era baru konstruksi, revolusi sistem modular telah membawa percepatan dalam proses pembangunan, di mana waktu pengerjaan proyek dapat dipangkas sehingga lebih dari setengah dibandingkan metode konvensional. Dengan sistem ini, efisiensi penggunaan material sangat meningkat, menciptakan dampak positif pada langkah-langkah berkelanjutan dan mengurangi limbah konstruksi secara signifikan. Modularisasi juga merevolusi metode kerja konstruksi melalui otomatisasi dan digitalisasi, menjadikan tahapan perencanaan sehingga perakitan menjadi lebih presisi dan terintegrasi. Fleksibilitas rancangan kemungkinan beragam kebutuhan dengan seperti bangunan seperti rumah tinggal, klinik darurat, dan sekolah terpenuhi dalam waktu singkat dan kualitas yang konsisten. Era baru ini memperlihatkan penggeseran paradigma industri konstruksi dari pendekatan tradisional menuju industrialisasi yang ramah lingkungan dan fokus pada produktivitas. Oke, yang ke-12, kesimpulan. Yang satu, mencerminkan keunggulan sistem modular. Lego versi nyata menjadi solusi konstruksi modern dengan kecepatan, efisiensi, dan presisi tinggi. Konsep ini sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di era modern. Dua, mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan mengurangi limbah, polusi, dan energi yang digunakan, sistem ini mendukung terciptanya lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan. Tiga, komitmen untuk masa depan. Sistem ini tidak hanya menjawab kebutuhan konstruksi saat ini, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menuju masa depan industri konstruksi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Oke. Ke-13, menutupi. Satu, teknologi modular menjadi elemen kunci dalam menghadirkan solusi pembangunan yang lebih cepat dan efisiensi, menjawab kebutuhan hunian serta infrastruktur di segala pertumbuhan urbanisasi. Dua, sistem konstruksi modular memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dalam pengurangan limbah material dan
emisi selama proses pembangunan. 3. Dengan mengadaptasi prinsip permainan Lego, sistem ini memberikan fleksibilitas dalam desain dan memungkinkan pembangunan yang presisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Oke. Perkembangan teknologi digital seperti BIM atau Building Information Modeling mendukung integrasi optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi modular. Indonesia memiliki potensi besar mengadopsi sistem ini guna memenuhi permintaan akan perumahan cepat, terutama di wilayah rawan bencana. Terutama di wilayah rawan bencana atau untuk pembangunan infrastruktur berskala besar secara efisien. Oke, terima kasih. Oke, sampai sini mungkin saya akan kembalikan kepada moderator, Mas Faras. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab, di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikannya secara langsung. Baik, sudah ada pertanyaan dari Aikel. Izin bertanya Pak Narsum, kalau disusun seperti Lego, apa sambungannya benar-benar kuat? Kepada Mas Radit, boleh dibantu untuk dijawab? Baik, tadi ada pertanyaan dari Aikel. Izin bertanya Pak Narsum, kalau disusun seperti Lego, apakah sambungannya benar-benar kuat? Oke, jawabannya sambungan pada sistem modular dirancang secara struktur. Nah, bukan sekadar ditempel. Sistem ini berkoneksi seperti menggunakan baut struktur, plat baja, dan join beton atau interlocking. Sistem yang sudah diperhitungkan menahan beban vertikal dan lateral. Jadi kekuatannya bukan asumsi tetapi hasil perhitungan engineering. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Mas Radit. Pada Mas Aikel, apakah sudah terjawab? Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Rafi Al-Farizi. Izin bertanya Mas Narsum, bangunan modular ini aman dan tahan lama. Kepada Mas Radit, dipersilakan menjawab. Jadi bangunan modular ini aman dan tahan lama. Jawabannya ya, bangunan modular dapat sangat aman dan tahan lama, bahkan setara atau lebih baik dari bangunan konvensional, asalkan memenuhi standar teknik struktur. Banyak sistem modular sudah dirancang
dengan perhitungan ketahanan gempa, beban angin, dalam dan daya tahan material sehingga dapat memenuhi regulasi pembangunan material. Jadi di pabrik sebelum kita memasarkannya sudah diuji ketahanannya juga. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas Radif. Untuk Mas Muhammad Rafi, apakah sudah terjawab? Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Anjahlani. Izin bertanya ya Pak, apa yang membuat konstruksi modular lebih cepat dibanding konstruksi biasa? Kepada Mas Radif, boleh dibantu dijawab? Oke, izin. Pertanyaan tadi, apa yang membuat konstruksi modular lebih cepat dibandingkan konstruksi biasa? Oke, karena prosesnya bisa bisa berjalan paralel. Uh, Saat fondasi dikerjakan di lapangan, modul pembangunan sudah diproduksi di pabrik secara bersamaan. Nah, ketika fondasi selesai, modul tinggal dipasang. Inilah yang membuat durasi proyek bisa dipangkas drastis dibandingkan metode konvensional. Jadi lebih cepat karena kan kita tinggal menyusun dan merakitnya saja. Oke. Baiklah, terima kasih Mas Radif. Pada Mbak Anjalani, apakah sudah terjawab? Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Jingga Eka Saputra. Izin bertanya Pak, apa dampak konstruksi modular terhadap lingkungan? Pada Mas Radif, boleh bantu dijawab? Oke. Apa dampak konstruksi modular terhadap lingkungan? Konstruksi modular ini lebih ramah lingkungan karena menghasilkan limbah material lebih sedikit, berbeda dengan pembangunan konvensional yang seperti sebelumnya. Ah, Penggunaan bahan lebih struktur dan proses produksinya lebih efisien. Waktu pembangunan yang lebih singkat berarti polusi dari aktivitas karena kita ini nggak perlu memakai banyak bahan material seperti bangunan konvensional. Jadi untuk dampak terhadap lingkungannya sangat sedikit. Terima kasih atas jawabannya Mas Radif. Pada Mas Jingga, apakah sudah terjawab? Ini ada pertanyaan ini dari Mbak Dwi Aringgi. Apakah konsep bangunan seperti Lego ini tetap kuat secara struktur? Kepada Mas Radif, boleh dibantu dijawab?
Baik, ada barangan. Apakah konsep bangunan seperti Lego ini tetap kuat sesaat terjadi? Jawabannya sangat kuat. Selama perencanaannya sesuai standar teknik sipil, modul dirancang dengan perhitungan beban dan sambungan, dan sistem struktur yang teruji. Bahkan beberapa bangunan modular modern sudah dirancang untuk tahan gempa dan memenuhi standar internasional. Nah, seperti saya ngomongin sebelumnya, jadi sebelum kita eh, untuk pemasarannya, kita diuji lab dulu untuk ketahanan dan kekuatannya sebelum kita lepas ke pasar. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Radif. Kepada Mbak Dwi, apakah sudah terjawab? Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikannya secara langsung. Baiklah, mungkin cukup sekian. Luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan menarik yang masuk. Namun, karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Pada slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, event terkini. Dan untuk yang ingin bergabung untuk menjadi anggota reseller Aisyah Space, kami sudah mengirimkan melalui kolom chat untuk bisa bergabung ke dalam grup reseller. Di situ akan ada informasi mengenai reseller Aisyah Space. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Para peserta boleh untuk meninggalkan Zoom.